Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas A3 Manajemen dengan materi Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ongen Alena Nurlita, ada Andrian Syamaulana, ada Dewi Rinda, dan ada Dea Aulia. Masuk ke pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata ide yang artinya gagasan, pengertian logi yang artinya pengetahuan. Jadi ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of idea, ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ideologi merupakan cerminan cara berpikir orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-citanya. Ideologi merupakan suatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Semakin mendalam kesadaran ideologis, semakin mendalam kesadaran ideologis seseorang, maka akan semakin tinggi pula komitmennya untuk melaksanakannya. Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa. Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan dan pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Oleh karena ciri khas Pancasila itu, maka memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan oleh Dea Aulia. Baik, ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter, dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan kelompok orang. Artinya bahwa sistem ini bersifat demokratis dan terbuka. Ideologi tertutup bersifat otoriter, negara berlaku sebagai penguasaan, dan totaliter artinya dari totaliter itu sendiri adalah bahwa pemerintah dengan kekuasaannya merupakan hak mutlak untuk mengatur di segala bidang aspek yang ada. Pancasila merupakan ideologi terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, inklusif, tidak totaliter, tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan kelompok orang yang senantiasa mampu menyelesaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dari teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. 1, yaitu memperkokoh persatuan bangsa, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. 3, merupakan pengembangkan identitas bangsa sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. 4, menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenal keadaan bangsa dan negara. Dilanjutkan oleh Dewi Rinda. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Ini merupakan nilai dasar bagi kehidupan kewarganegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, vital, kebenaran atau kenyataan, estetis maupun religius. Selanjutnya dilanjutkan oleh Andrian Syah. Kesimpulan, sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Pancasila berkedudukan sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara, dan terdapat beberapa fungsi juga nilai-nilai di dalamnya. Oleh karena itu,
Pancasila pada hakikatnya untuk seluruh lapisan serta unsur-unsur bangsa secara komprehensif. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari materi Pancasila sebagai ideologi negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.